Majelis Banding Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menolak gugatan Israel atas legalitas penyelidikan dugaan kejahatan perang di jalur Gaza setelah Oktober 2023. Putusan itu dikeluarkan pada Senin 15 Desember 2025 dan menguatkan keputusan Majelis Pra-Peradilan yang sebelumnya telah memberi lampu hijau atas kelanjutan penyelidikan. Dalam putusannya, para hakim menyatakan tidak ada situasi baru yang mewajibkan jaksa ICC mengulang proses penyelidikan dari awal. Majelis Banding menilai penyelidikan sejak Oktober 2023 tetap mencakup jenis konflik bersenjata yang sama, wilayah yang sama, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam konflik yang sama, sebagaimana perkara Palestina yang telah lama diselidiki oleh ICC. Israel sebelumnya berpendapat skala konflik setelah serangan 7 Oktober 2023 merupakan perubahan mendasar yang memicu kewajiban hukum baru berdasarkan pasal 18 Statuta Roma. Namun para hakim menolak argumen tersebut dan menyimpulkan tidak terjadi perubahan substansial terhadap parameter penyelidikan sehingga tidak diperlukan pemberitahuan atau prosedur baru. ICC juga menegaskan penyelidikan awal yang dibuka pada tahun 2021 telah mencakup dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak 13 Juni 2014 tanpa batas waktu akhir. Putusan ini memperkuat dasar hukum bagi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada November 2024 terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dalam surat penangkapan tersebut, ICC menyebut ada alasan masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant secara sengaja dan sadar merampas barang-barang yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup warga sipil di Gaza. Atas tindakan tersebut, keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak yurisdiksi ICC dan menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan tidak masuk akal serta bersifat antisemit. Di sisi lain, kelompok Hamas menyambut baik terbitnya surat perintah penangkapan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan walau menilainya masih bersifat terbatas dan simbolis jika tidak didukung oleh semua negara. Hamas juga mendorong ICC memperluas cakupan penangkapan ke pejabat Israel lain. Meski demikian, mereka tidak menanggapi surat penangkapan yang juga diterbitkan untuk kepala militernya yaitu Mohammad Deif. Terkait surat penangkapan Netanyahu, reaksi beragam datang dari masyarakat Gaza dan komunitas internasional. Warga di Deir el-Balah, Gaza Tengah menunjukkan sikap skeptis karena Israel dinilai mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat yang menolak keputusan ICC dan menyebut pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi. Otoritas Palestina menyatakan keputusan ICC merepresentasikan harapan dan kepercayaan terhadap hukum internasional. Mereka juga mendesak negara-negara anggota ICC untuk memutus kontak dan pertemuan dengan Netanyahu dan Gallant. Sejumlah negara Uni Eropa turut menyatakan komitmen untuk menghormati dan melaksanakan putusan ICC termasuk Belanda, Swiss, Irlandia, Italia, Norwegia, Swedia, dan Spanyol. Sementara itu, Perancis menyatakan keputusan ICC sesuai dengan undang-undang namun menyebut ada kompleksitas hukum terkait pelaksanaannya. Sedangkan Inggris menyatakan pihaknya menghormati independensi ICC namun tidak mengkonfirmasi akan menegakkan isi surat perintah itu atau tidak. Di tengah proses hukum internasional tersebut, kondisi di Gaza terus memburuk. Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 70.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 orang. Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak 10 Oktober 2025, serangan Israel masih terus berlangsung dan korban terus berjatuhan. Masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza juga masih dibatasi dan langkah ini dinilai sebagai pelanggaran protokol kemanusiaan dalam perjanjian gencatan senjata.